Halo, kali ini kita akan mencoba menghosting N8N secara gratis ya. Ini ada layanan yang menawarkan first time benefit $5 kredit for GitHub user eligibility require register at last 7 days ago for Gmail user no other requirement. Jadi di sini daftarnya bisa pakai GitHub atau pakai Google. Untuk mendapatkan benefit gratis kredit $5, daftarnya tuh kalau pakai GitHub, usia akun GitHub-nya tuh minimal 7 hari. Kalau misalkan pakai Gmail, tidak ada syarat akun Gmail-nya. Kemudian benefit yang kedua, ini ada penawaran menarik. Setiap bulan akan mendapatkan bonus kredit $5 ya. Ini setiap bulan nih, recurring monthly benefit. Syaratnya itu daftarnya menggunakan GitHub account yang teregistrasi setidaknya tuh sudah ini 180 hari lebih. Jadi kalau mau gratis $5 setiap bulan, daftarnya menggunakan akun GitHub yang usianya tuh sudah lebih dari 180 hari. Kita coba ya, ini menggunakan GitHub, authorize. Kemudian di sini suruh pilih wilayah ya, region. Yang paling dekat dengan Indonesia di sini ada Singapura, saya pilih Singapura aja. Kemudian workspace-nya diisi ya. Ini diisi bebas ya. Misalkan saya diisi tutorial, ini bebas isinya. Lalu klik start deploying. Ini bentar, kok nggak bisa ya? Singapura tutorial start deploying. Oh, ini bisa. Nggak tahu kenapa tadi 2 kali baru bisa. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Ada DevWorks Quick Start Guide, ada deploy from Docker image, deploy from template, deploy database. Kita pilih yang ini ada skip, saya skip aja. Skip dashboard. Lalu coba kita klik yang ini, saya pengguna baru juga ya. Ini saya klik yang ini ya. Kemudian di sini ada N8N. Klik. Lalu di sini ada keterangan 0,1 per day ya. Jadi biaya 0,1 per hari. Dengan speknya tuh CPU-nya 0,07, memorinya 0,03, storage-nya itu bukan spek, maaf, biayanya. Dengan biaya CPU 0,07, memori 0,03, storage 0, port 0. Kita klik deploy aja ya. Deploy app, confirm. Sekarang waiting. Running ya, ini running. Coba klik detail. Kemudian scroll ke bawah nih ada network ya. Network di sini ada public address, kemudian di sini alamatnya masih pending. Katanya it usually takes 3 to 10 minutes, bisa 3 sampai 10 menit. Ini ditunggu sampai sudah nggak pending lagi ya. Coba kita klik menu yang ada di sini, ada update. Kemudian speknya tuh
CPU dengan biaya 0,07, memori biaya 0,03, storage 0, noteboard 0, total 0,10. Ternyata speknya seperti ini. CPU-nya 0,5, memorinya 512 MB ya. Kemudian di sini ada config N8N-nya nih, environment variable. Kemudian storage-nya di sini 1 GB. Ini bisa kita ubah juga. Misalkan kita ubah ke CPU-nya misalkan ke 1. Biayanya jadi segini ya. 0,16. Lalu kalau kita ubah memorinya ke 2 GB, 0,26. Kalau 0,26 kali 30 atau 31 hari, kan kita tadi dapat gratisan $5 ya. Coba kita hitung kalkulator, 0,26 dikali 31 hari misal ya. Ini $8, artinya kurang ya. Saldo gratisan $5-nya. Berarti harus top up. Agar cukup, kita sesuaikan aja speknya ya. Speknya misalkan CPU memori 1 GB, CPU 1 core, kalau dikali 30 aja nih udah $6 ya. Ini nggak cukup juga. Coba kita turunkan CPU-nya tetap 0,5. Ini biayanya 0,14. 0,14 dikali 31. Ini nggak nyampe ini ya, nggak nyampe $5. Kita update ke spek ini ya. Update. Yes. Ini udah terupdate. Overview. Ini udah overview. Coba advance. Oke. Tadi yang ada URL-nya di mana? Di sini. Ini lama juga ya. Ini biar rekamannya tuh nggak terlalu panjang, saya pause aja sampai di sini. Nanti pendingnya tuh udah selesai ya, mungkin 10 menitan ya. Sekarang public address sudah available ya. Tapi ini saya menunggunya tidak 10 menit, tapi beberapa jam. Saya menunggu beberapa jam karena ada aktivitas lain, dan dalam hitungan 10 menit saya tidak sempat mengecek ya. Coba kita buka linknya. Oke, ini udah jadi ya. N8N-nya sudah bisa diakses. Kita lanjut isi data ya. Ini register seperti biasa. Ini I want to receive security and product update. Ini boleh diklik, boleh enggak ya. Misalkan saya klik misal next. Ini menunggu ya. Ini menunggunya emang agak lama nih. Ini lagi loading, next, ditunggu aja. Oke, sekarang udah ya. Ini boleh diisi, boleh juga langsung klik get started. Ini udah masuk ke sini ya. Lalu kalau misalkan ini di bagian setting, kemudian di bagian ini nih ada enter activation key. Kalau misalkan biasanya ada ini. Ada pilihan
untuk aktifkan lisensi ya. Sekarang nggak ada ya. Ternyata ini pakai versi yang sangat lama ya, version 1.1.3.1. Nih, kalau kita lihat di bagian source code coba ya. Sekarang tuh versi berapa? 1953. Di sini pakai 1331. Makanya di sini nggak ada pilihan untuk memasukkan lisensi. Sepertinya begitu. Mungkin ini kan di template pakai spek yang kecil ya, spek penggunaan CPU sama penggunaan RAM kecil kan. Makanya mungkin pakai versi lama. Kalau mau update ke versi baru, gampang aja sebenarnya. Cuman yang perlu diperhatikan apakah speknya tuh mencukupi atau enggak gitu ya. Kayak ibarat memakai Windows, kalau misalkan komputer atau laptop yang spek rendah kan dulu dipakai Windows XP lancar. Kalau dipakai misalkan yang sekarang Windows 11 kan belum tentu lancar. Ini sebenarnya kalau mau spek yang tinggi dan ingin lancar ya pakai pakai spek yang cukup ya, misal CPU-nya, RAM-nya begitu. Mari kita coba upgrade ke N8N versi terbaru ya. Di sini ada update ya. Klik update. Kemudian mana ya image-nya? Buat naruh image-nya kita cari public, private, fixed, memory, network. Ini nih image-nya ini. Ini kan image-nya pakai versi 1.331. Sekarang kita upgrade ke versi terbaru. Latest gitu ya. Ini versi terbaru yang stabil. Lalu update. Are you sure? Yes. Sekarang proses creating lagi, running. Bisa kita cek ya. Open link. Ini belum selesai proses update-nya, jadi masih cannot get. Ini sudah. Sekarang coba kita lihat setting. Sekarang versi 1941. Kalau di sini 1953. Bentar ini refresh saja. 1941 ya. Ini versi stabil nggak ya yang 1953 coba. Re-release latest 1953. Ini ada satu update available. 1953. Coba kita cek ini kan pakai Docker ya, N8N Docker. Cek ini yang latest ya.
Ini ada 1953 ada. Kalau mau pakai versi yang ini, bisa juga pakai ini ya, tagnya tuh yang lengkap. Soalnya tadi pakai latest ternyata tidak diupdate ke 1953. Ini padahal udah pakai latest. Atau bisa coba kita deploy ulang. Kalau mau dipastikan ke versi 1953, di sini bisa juga diganti ya. Tapi kita coba lagi deploy aja langsung. Ya, bukan restart. Oke, ini waiting ya. Akan terupdate atau enggak. Rating, ini udah running ya. Coba kita lihat logs-nya. Ini lama nih apa? Pending lagi. Ini udah available. Ini masih masih pakai versi belum pakai versi 1953 ya. Ini rilisnya 7 jam yang lalu. Ini masih 1941. Kalau mau dipastikan ke 1953, tinggal di sini aja. Tag-nya diganti di bagian image name. Dan ini disarankan diaktifkan ya, nih unlock, terus masukkan email, send me free license, nanti ada lisensi yang masuk ke email lalu dimasukkan. Selain untuk N8N, ini juga bisa untuk nge-hosting aplikasi lain ya. Misalkan kita bikin create app dari template aja deh. Misalkan database ya. Database dari sini database, kemudian create database. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 6 ya pilihannya. Ini 0,21 total price-nya. Lalu klik deploy. Ini saya ganti dulu deh speknya yang paling kecil aja. Deploy confirm. Ini untuk koneksinya ya.
Ini bisa juga pakai public domain, tapi ada biaya tambahan ya, 0,002 per jam. Ini saya hapus saja, cuman coba ya. Delete. Di sini di bagian template cukup banyak juga templatenya ya. Disclaimer ya, promo gratis kredit saldo $5 ini saya juga nggak tahu sampai kapan. Yang jelas saat video ini dibuat, promo tersebut masih ada. Ini kalau kita lihat di plannya, free dan ada saldo $5 ini dari gift ya, kredit gift. Kemudian sekarang saldonya tinggal 4,96. Kemudian di sini ada pilihan upgrade juga ya. Kalau misalkan mau upgrade, kemudian di billing, di sini bisa masukkan metode pembayarannya. Usage, ini ada total pemakaiannya.